cara membaca candlestick maupun polanya sama. Hanya yang membedakan adalah karakter dari masing-masing pasangan. Silakan disesuaikan, silakan nanti di-adjust sesuai dengan Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat beribadah puasa bagi yang menjalankan, dan mudah-mudahan diterima semua amal yang kita lakukan buat yang menjalankan. Bagi teman-teman yang lain yang mungkin berada di luar negeri atau mungkin jauh dari Indonesia, kita ucapkan selamat malam juga yang mungkin berada di sana, yang saat ini sedang mengikuti. Mudah-mudahan juga semuanya sehat walafiat, tidak ada kurang apapun. Kemudian materi hari ini, malam hari ini kita akan review, kita akan coba untuk membaca analisis candlestick sesuai dengan teknik dan materi yang sudah kita sampaikan, bagaimana penerapannya, bagaimana caranya kita untuk nanti mempraktekkan bahasanya. Baik, saya ulangi lagi, tadi pagi sudah kita berikan kisi-kisinya. Saya sudah berikan sedikit banyak gambaran terkait dengan analisis hari ini yang saya jadikan sebagai acuan adalah XAU. Bukan berarti yang lain tidak sama. Sekali lagi, cara membaca candlestick maupun polanya sama. Hanya yang membedakan adalah karakter dari masing-masing pasangan. Silakan disesuaikan, silakan nanti di-adjust sesuai dengan kecenderungan kita, cocoknya di pasangan yang mana. Kalau di Euro USD silahkan nanti diterapkan, pound sterling silahkan diterapkan dengan cara yang sama, dengan teknik yang sama, cara membacanya sama. Seperti apa yang kita lakukan, saya akan mengulas sesuai dengan yang kita analisis pagi tadi. Yang pertama kita lakukan adalah masuk di time frame besar dulu. Oke, perhatikan yang pertama tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari teman yang dari Sulawesi, Pak Dede. Tadi pagi sempat bertanya, tadi malam mungkin ya, atau pasnya hari Minggu malam sebelum market bergerak, bertanya peluangnya kira-kira naik atau turun. Nah, kemudian saya memberikan satu analisa kecil, di mana yang pertama saya lihat adalah di time frame besar dulu. Sekali lagi, perhatikan di time frame besar, jangan terkecoh dengan time frame kecil dulu. Perhatikan time frame besar di sana, apa yang terjadi, apa yang kita bisa baca dari time frame di sana, time frame besar ini. Satu, perhatikan candle yang terakhir terbentuk di sana, berarti artinya yang sebelum terjadi ini. Ya, hari Minggu kemarin, Minggu malam, jadi merah ini belum terbentuk ya, sehingga kita abaikan yang merah ini karena kita menganalisisnya sebelumnya. Yang kita jadikan patokan yang sudah terjadi adalah candle terakhir. Oke, perhatikan candle terakhir di sana. Kemudian informasi apa yang kita dapatkan dari candle ini, karakter apa yang kita dapat. Pertama yang kita baca adalah bodinya, kita lihat bodinya. Bodinya tebal di sana, oke. Perhatikan bodinya tebal, kemudian di bawah ada penolakan kecil. Ada penolakan kecil. Artinya seller sempat turun. Seller sempat muncul di area di sini. Artinya ada seller tapi kecil. Yang pertama ada penolakan. Ketika pertama dia turun, ada seller tapi tidak terlalu panjang. Kemudian ditolak oleh buyer dan kuat sekali buyer mendorong sampai di ujung. Artinya bahkan buyer sampai di sini. Kemudian ditolak oleh seller. Kalau kita baca sumbu yang ada, ini adalah penolakan seller. Kita bandingkan antara sumbu yang di atas dengan bodinya, karena di atas ini penolakan seller. Yang mendominasi adalah buyer. Kemudian kita lihat struktur yang lain. Kita lihat sebelumnya. Kalau kita lihat sebelumnya, ini buyer mendominasi. Penolakan kecil, penolakan seller kecil, buyer tetap mendominasi. Secara umum, kalau kita melihat pergerakan kecenderungan ke atas, sehingga yang pertama kita lihat adalah kecenderungan umum dulu. Ini kecenderungan umumnya adalah trend up.
atau tren naik. Kemudian kita coba untuk perkecil. Untuk apa? Untuk melihat adakah benturan di sana. Yang dimaksud dengan benturan tentu adalah support dan resisten di sana. Oke, kita lihat, kita perkecil ya. Kita zoom in, zoom out. Biasakan bekerja dengan diperkecil, diperbesar sehingga kita tampak apa yang terjadi di sana. Nah, yang terjadi di sana ternyata tren besarnya turun. Ya, trennya di sini turun kuat sekali. Oke, tren besarnya turun. Berarti naiknya hanya bersifat koreksi secara umum gitu. Namun demikian tidak bisa serta-merta kita ngikut langsung yang besar. Yang tren besar tidak bisa. Kita tetap mengikuti yang lebih dekat dari running harga, yang dari running terakhir. Maka yang terdekat di sana kita lebih fokuskan. Kalau kita lihat, oke, di atas ada penolakan, kemudian perhatikan tertingginya yang candle sebelumnya. Kalau kita melihat di sebelah kirinya, ya ternyata di sana ada benturan. Di sini ada benturan. Artinya ini adalah area benturan kuat, area resisten. Kalau kita melihat dari pergerakan yang hari Minggu, di hari Jumat ditutup begini, berarti berada di area resisten. Sekali lagi, walaupun trennya kuat naik, yang terdekat ya kecenderungan naik, ketika berbenturan dengan area support maupun resisten, maka jangan diabaikan. Tetap kita perhatikan area support dan resisten itu. Artinya kehati-hatian di area resisten ini, kita wajib hati-hati di sini. Kenapa kita ngambil di sini area resisten? Perhatikan di area di sini ditolak, di area di sini ditolak. Sekali lagi, resisten itu harga terendah di mana dia berhenti di situ kemudian ditolak. Kemudian kalau kita lihat yang selanjutnya di sini, dia harga terendah di sini kemudian berhenti ditolak. Sedangkan sumbunya ini walaupun panjang sampai bawah, kalau ditutup di area resisten, maka disitulah menjadi tumpuan utama. Ya, ini ada benturan yang kuat di sana. Sehingga yang kita sampaikan kemarin trennya kuat, tetapi berada di area resisten. Kemudian tadi pagi kita lanjutkan, di mana area koreksinya. Yang pertama kita lihat di situ area resisten, betul-betul area resisten yang cukup kuat. Kemudian tadi pagi berwarna hijau. Kalau kita turunkan lagi time frame-nya, ini sekarang di D1 ini kita sudah ketemu berada di area resisten. Berarti hati-hati ketika berada resisten, itu berpeluang untuk memantul. Sekali lagi, berpeluang untuk memantul. Maka perhatikan nanti di candle di bawahnya. Kita masuk di candle time frame H4 dulu. Dari D1 kita turunkan untuk lebih spesifik melihat di sana. Adakah yang sesuai dengan daily? Oke, perhatikan di area daily di sini, di area H4 di sana. Tadi sempat saya membuatkan satu analisa ya tadi pagi. Ini koreksi di kisaran, oke, tadi saya sempat tarik begini ya. Mungkin di area di sini tadi ya. Ya, area di sini. Jadi ini adalah area untuk retrace bahasanya. Area retrace ini untuk menguji apakah nanti sellernya akan mantul di sini atau lanjut turun. Perhatikan di area 1758 ini adalah area retracement atau area pengujian seller. Silakan dibuka tadi yang kita sudah berikan satu pemetaan kecil di grup tadi yang sudah saya tarik garis turun, kemudian ini adalah area retrace atau area koreksi nanti ketika dia mantul ke bawah. Ketika nanti turun, kemudian di area di sini ternyata mulai hijau lagi, maka fokus kita ke buy lagi. Karena ini sudah mulai ke bawah. Tadi kalau kita membaca di sana, oh ternyata di area di sana di breakout. Kita coba untuk bersihkan dulu di area H4 di sini. Nah,
Di area di H4 tadi di sini ini adalah area untuk terakhir tertingginya. Perhatikan ketika area tertinggi di sana, kemudian di breakout ternyata, ya ternyata di breakout di sana. Apakah kalau breakout ini pasti lanjut? Kita lihat di time frame yang lebih kecil atau di H1 untuk detail nanti arahnya akan terlihat step-stepnya di sana. Tadi sudah kita sampaikan ketika sudah mulai berjajar warna hijau kita ikut dulu. Kemudian kalau sudah mulai merah berjajar lagi, maka kita ikut sell lagi. Nah, berjajar yang saya maksud itu adalah tentu struktur yang terbentuk di sana. Perhatikan di area di sini tadi. Nah, mungkin di pagi-pagi begini. Kemudian sempat turun begini. Nah, sempat turun artinya ada koreksi di sana. Kemudian habis turun naik lagi. Bagaimana kita bisa melihat ini lanjut turun atau lanjut naik? Ya, sekali lagi baca struktur yang terbentuk di sana. Baca struktur yang terbentuk di sana. Ketika marketnya naik turunnya sama, artinya hijau kemudian merah. Merah ini dikembalikan ke hijau yang hampir sama tingginya. Kemudian setelah hijau dikembalikan turun lagi meskipun tidak selalu sejajar, tetapi kekuatannya hampir sama. Meskipun kecil-kecil merah-merah. Kemudian ditarik lagi ke atas lagi, tarik merah lagi, tarik ke atas lagi. Nah, dari pergerakan ini kita bisa menarik satu garis, naik turunnya kita bisa lihat. Nah, begini. Harusnya ketika ini separuh dari sini, ya, ini ternyata tidak bisa breakout atau di area separuh ini mantul ke atas, maka akan lanjut naik. Tetapi ternyata area retracement ditembus. Di sini adalah breakoutnya retracement. Retracement kita ambil dari yang terdekat di sini, dari hijau ini atau naiknya di sini. Jadi naiknya di sini, nah ini naiknya di sini, yang kecenderungan naik yang terdekat, ya arah kecenderungan struktur di sana tampak buyer dominan. Ini kita ambil tengah-tengahnya sebagai area retrace-nya, sebagai area uji. Ketika di separuh kecenderungan ini ternyata memantul, artinya sampai di sini ekornya ditutup di area retrace ini, kemudian berikutnya hijau, kita ambil posisi buy. Berapa kali hijau? Sekali lagi di materi trigger kemarin kita sudah sampaikan ketika ada penolakan kita cukup satu candle hijau yang valid, yang tebal. Ketika tidak ada penolakan kita butuh 2 candle hijau. Ini ternyata bukan memantul tetapi breakout, tetapi justru malah memperkuat. Maka berikutnya lanjut lagi. Ini kita melihat dari struktur candle yang terbentuk di sana. Tidak perlu jauh-jauh, kita cari yang gampang dan sederhana. Demikian juga sebaliknya kalau kita membaca ketika pas tren di sini, pas ada dominan warna hijau di sini. Ketika ada dominan warna hijau, maka kita bisa tarik, bisa lihat separuh dari candle ini sebagai area retracement. Sebagai area retracement. Ketika di area retracement ini ternyata di breakout, maka tidak jadi retrace. Akhirnya lanjut. Tetapi ketika di area retracement ini ternyata dikembalikan lagi. Ketika tidak ada penolakan, kita butuh 2 candle warna hijau. Bukan satu begini, sehingga kita tidak bisa entry di sini. Di kondisi seperti ini tidak bisa entry. Kalau ada hijau lagi, baru kita entry di candle selanjutnya. Demikian juga dengan yang ini. Ini adalah kecenderungan candle bullish, candle naiknya. Kemudian di mana area koreksinya, retrace-nya di mana? Kita ambil separuh aja yang gampang. Sehingga nanti pertempuran antara hijau dan merah itu akan diuji. Ya, pertempuran antara hijau dan merah itu akan diuji di sana. Apakah nanti yang dominan warna merah atau hijau kan kelihatan di sana. Ternyata ketika kita lihat, kita ambil separuh dari kecenderungan ini, buyer yang dominan ini, dia sempat turun tetapi tidak sampai di area retracement, dia hanya sekitaran ini, bahkan sampai hanya di baunya saja. Kemudian sekali lagi ketika memantul itu ukurannya bukan, tidak harus
berada di area retracement ini, ya, tetapi sudah ada muncul petunjuk, sudah ada sinyal di sana untuk berbaliknya. Kalau tidak ada penolakan, maka cukup kita satu candle tebal sudah kuat untuk entry posisi buy atau berlawanan. Karena di sini ada penolakan di bawah, merah ini ada penolakan yang cukup signifikan, bahkan sumbunya jauh lebih panjang dari bodinya, maka sebenarnya kita butuh satu konfirmator warna hijau ini, kita bisa entry atau bisa manfaatkan peluang untuk entry buy di sini. Ketika ini tidak ada penolakan, maka butuh dua candle tebal warna hijau. Candle tebal ini tidak harus panjang. Tebal ini mengindikasikan volume perdagangan yang tinggi, tidak ada penolakan yang berarti di sana. Oke, kita perhatikan lagi yang ini tadi juga. Karena ini tidak ada konfirmator yang kuat, maka kita tidak bisa entry di sana. Ya, berada di area di sini kalau kita melihat secara struktur juga, kita melihat di area di sini ketika kita melihat struktur ini banyak penolakan, di area support banyak penolakan. Ketika sudah mulai arah kecenderungannya naik, dari sini kita lihat arah kecenderungannya mulai naik, kemudian ada doji di sana, ada penolakan yang cukup kuat di sini, maka sebenarnya merah dan hijau ini yang ada penolakan di bawah ini sudah mengindikasikan buyer sudah kuat, ya, tekanannya kuat sekali, sehingga entry-nya kita bisa di sini, entry buy-nya bisa di sini. Nah, di sini. Kemudian kembali ke puncak di atas, ya, ketika berada di puncak tidak ada penolakan yang berarti, kita butuh dua candle berlawanan, candle berlainan. Ya, ada penolakan yang separuh, kemudian ada penolakan lagi, maka ini candle konfirmasinya di sini. Ini candle konfirmatornya kita di sini. Kemudian di sini kita entry sell-nya. Sekali lagi yang kita perhatikan struktur yang terbentuk, mulai kecenderungannya kemana. Nah, kondisi seperti sekarang ini bagaimana? Biasanya yang ditanyakan itu ketika running. Ketika running itu sangat sulit ketika kita mau masuk tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman. Karena running ini banyak aspek yang kita perhatikan. Satu, waktu yang berjalan berapa menit. Yang kedua, dilihat detak demi detaknya atau pergerakan demi pergerakan. Akan sangat kelihatan tekanannya ketika naiknya 2, turunnya 1, naiknya 4, turunnya 3. Bagaimana kita menghitungnya? Tidak perlu dihitung. Dari visual, dari kasat mata kita lihat di sana. Yang menjadi ukuran adalah ketebalan bodi. Kita lihat ketebalan bodinya. Kalau di area 30 menit, ya, kondisi seperti ini, ya, naik sebentar turun kuat, naik sebentar turun kuat. Ini dipastikan akan jauh lebih kuat turunnya. Ya, namun demikian nanti kita melihatnya, mengevaluasi lagi di menit-menit terakhir mau ganti candle. Nanti di situ akan kelihatan titik stabilnya. Ya, meskipun ini penolakan kuat ke atas, ini tidak menjamin nanti langsung tiba-tiba naik ke atas. Ya, belum menjamin karena tidak ada alasan, tidak ada sinyal untuk buyer yang kuat. Dari mana kita melihatnya? Dari histori yang sudah terbentuk sebelumnya, dari beberapa candle yang terbentuk ini. Perhatikan dari mulai di sini mulai muncul warna berlawanan. Kemarin di materi support resisten kita sudah bahas. Ketika berada di area support maupun resisten muncul candle yang berlawanan, maka hati-hati di sana. Kemudian diperkuat, dikonfirmasi candle yang lebih panjang, maka di situ bisa berpotensi akan sangat kuat lagi. Kita lihat dari mulai kecil mulai membesar. Volumenya kita lihat. Volume mulai menebal, kemudian ada penolakan, ternyata penolakannya masih kecil di bawah volume, artinya seller masih dominan. Berikutnya perhatikan candle selanjutnya, momentum sangat besar sekali, momentum seller ini masih besar sekali. Dari mana? Tidak usah perlu dari indikator apapun, ketemu dari volumenya sudah ketemu, dari ketebalannya kita bisa lihat. Dari arah kecenderungan dari kecil mulai membesar, mulai tebal tanpa perlawanan, tanpa penolakan di bawah. Ini hanya kecil sekali. Maka secara logika kita bisa baca
bahwa momentum seller masih kuat di sana, masih besar di sana. Ya, tidak heran ketika turun kuat lagi. Perhatikan sebelum turun ini naik. Naiknya kecil sekali ya, beda kalau naiknya ini sangat berbeda ketika naiknya begini. Meskipun candle sekarang merah, ketika ada candle yang naik begini, hati-hati ini, pasti nanti kedepannya buyer akan mulai muncul dengan kuat. Tetapi ketika tidak ada, bayangkan di sana di atas itu candlenya kecil, sumbunya kecil sekali yang di atas. Artinya buyer tekanannya memang kecil. Baru setelah turun panjang, ini baru penolakan. Ini pun tidak menjamin buyer nanti akan semakin kuat. Ini waktunya masih panjang, masih 30 menit itu masih cukup panjang, dan ini bisa kembali menjadi jauh lebih tebal lagi. Ya, silakan nanti diuji, silakan dipraktekkan. Maka di area running begini, kalau kita tidak terbiasa, kalau kita tidak punya pengalaman yang banyak, nanti akan selalu keseret. Ketika ini dianggap sebagai penolakan buyer, tiba-tiba naik buy, tiba-tiba entry buy. Tadi ya, contoh tadi ketika mulai menipis, kita tiba-tiba entry buy dengan melihat tekanan buyer kuat. Tanpa disadari ini masih berjalan, bahkan masih separuh perjalanan, masih butuh separuh perjalanan, itu masih bisa berlaku dua-duanya. Maka ketika di entry buy tadi dianggap naik, ini turun lagi sudah gemeter lagi. Makin tebel gemeter lagi. Diingat ketika kita melawan arus yang besar, maka sangat harus hati-hati, perhitungkan ketahanan, perhitungkan pengetahuan, dan perhitungkan juga keamanan dananya. Kemudian di situ kita juga tidak melihat sebelumnya, candle sebelumnya tidak melihat pergerakan buyer yang cukup berarti. Maka jangan melawan arus, fokus saja di sell dulu. Nah, kalau masuk sell baru kondisi begini sangat bagus. Ketika kondisinya misalkan merah begini, tebal di bawah, tidak ada penolakan di bawah misalnya, maka tidak boleh kita ambil posisi sell meskipun running sell dan meskipun arah kecenderungan ke bawah. Tetapi ketika posisi di bawah bulat begini, tidak ada penolakan, maka tidak rekomendasi untuk sell. Kalau buy melawan boleh, tapi dengan cepat dan banyak latihan. Sebaliknya kalau kita mengambil posisi sell, maka tunggu sampai koreksi seperti ini. Ini boleh. Nah, seperti ini boleh kita ambil posisi sell. Yang pertama, tidak melawan arus. Yang kedua, kita mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi. Sehingga nanti misalnya hanya turun katakanlah separuh dari ekornya pun, kita tetap bisa taking profit. Ya, meskipun tidak banyak. Ada 300 sekian, berarti masih bisa taking profit. Ya, biar kita tidak nanti hanya dipersangkakan kalau membaca yang candle terjadi gampang. Ya, kalau pengen membaca candle yang akan datang, live bareng dalam jangka waktu panjang, nanti akan ketemu. Saya tunjukkan pakai real account boleh, nanti di bawah bimbingan saya, di bawah panduan saya, nanti akan ketemu di sana. Kapan kita masuk, kapan kita exitnya. Kemudian kalau nanti berlawanan, nanti ada jalan keluar di sana. Ada sistem recovery yang bagaimana kita akan sampaikan. Kalau kita mendadak tidak bisa, live trading itu tidak bisa 1 jam, 2 jam, tidak bisa, tidak mungkin ketemu. Hanya faktor kebetulan kalau ketemu. Karena tidak tahu peluangnya itu jam berapa. Kalau saya tahu peluangnya jam 8 malam, jam 9 malam, maka sepanjang hari saya tidur. Nanti jam 8 bangun, pastikan kita hantam dengan lot besar. Karena saya juga tidak tahu kapan naiknya, kapan turunnya. Yang kita baca hanyalah melihat sejarah candle yang terbentuk. Ketika sudah mulai muncul petunjuk, ada sinyal di sana, kemudian ada penguatan, kita baru masuk. Ya, dan seterusnya begitu. Jadi kalau misalkan sekali lagi pengen teman-teman yakin melihat live tradingnya, ya nanti suatu saat ada jadwal di mana, nanti silahkan diikuti. Karena biasa kalau live itu kita dari pagi jam 10 sampai jam 10 malam, sehingga pasti ketemu nanti peluang-peluang itu. Nah, dari pengalaman itu jangan diragukan lagi, kita sudah hampir tiap hari sudah
taking profit secara konsisten dan terus-menerus, meskipun tingkat prosentasenya selalu naik dan turun. Ya, jadi teman-teman kalau membaca, yang kita sampaikan ini bukan berdasarkan teori, tapi praktek yang sudah kita alami, maka kita paham betul. Meskipun ini kondisi seperti ini tadi, ya tidak menjamin langsung naik, karena tidak ada dalil, tidak ada petunjuk dari histori ini akan naik, kecuali nanti sudah mulai ada penolakan seperti ini. Nah, kalau ada seperti ini, maka candle selanjutnya dipastikan pasti ada penolakan, buyer lagi, walaupun nanti ada turun lagi. Paling tidak buyer sudah mulai, seller mulai lemah, momentumnya mulai lemah di sana. Kalau ditutup dalam kondisi seperti ini. Sebaliknya kalau nanti misalnya ditutup dengan posisi yang tebal, maka jangan heran begini langsung berbalik. Apakah tidak bisa? Sangat bisa, tetapi logika yang mengatakan secara umum ini pasti akan lanjut secara umum. Ya kenapa kok secara umum? Ya sekarang logikanya begini, kalau misalkan saya buat analogi yang gampang, kita makan sambal itu apakah selalu sakit perut? Kan tidak selalu. Kapan kita makan sambal sakit perut? Ketika kondisi kita drop, gitu bahasa gampangnya. Kalau misalkan kondisi kita fit, maka makan sambal pun tidak masalah. Sehingga tidak selalu. Sebaliknya seperti ini tadi, ada penolakan panjang begini, apakah pasti naik? Tidak selalu. Ya sekali lagi lihat nanti juga bagaimana struktur yang terbentuk, kemudian tekanan-tekanannya bagaimana akan ketemu setelah nanti selesai candle. Ya seperti itu mungkin kira-kira nanti dipraktekkan di area manapun, di market manapun sama. Kita masuk di pound sterling pun sama.